jaminan ketersediaan pupuk dan ketersediaan benih. Menimbulkan kesadaran petani terkait dengan pentingnya asuransi pertanian. Luar biasanya kemarin dengar-dengar katanya terima penghargaan di PPAD Awards. Iya. Ya. Nah, kemudian bagaimana memberikan pelayanan terkait dengan ketika ada kendala misalnya ternak sapi itu terserang penyakit, bagaimana dalam waktu tidak terlalu lama responnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast kesayangan kita di Bicara Baik. Tentunya di podcast ini teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang terbaik yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan di podcast kita saat ini spesial edisi khusus Hari Jadi Bantaeng yang ke-768 tahun. Dan tentunya kita akan mengulas 3 program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng, entahkah itu dari sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Dan teman-teman, terima kasih sudah nonton di channel kita podcast Bicara Baik. Jangan lupa di subscribe, like, and share channel podcast kita. Dan tentunya pada malam hari ini saya Ahmad Rafi Rasak selaku Komika Bantaeng tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng. Apa kabar, Pak Kadi? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, Bapak Mahyudin. Ya, disapanya paling kenalnya siapa apa, Pak? Udin saja. Udin. Langsung Mahyudin saja. Iya, itu. Baik, Pak. Sudah sejauh ini, Pak, ini kan dari sektor pertanian dan peternakan itu adalah menjadi juga program unggulan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Ya. Sejauh ini hal tersebut terkait dengan program unggulan Kabupaten Bantaeng, Dinas Pertanian dan Peternakan bagaimana, Pak? Iya, baik. Dengan program unggulan tersebut, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program unggulan Pak Bupati, kalau di Dinas Pertanian itu ada program asuransi pertanian berupa AUTS, asuransi usaha tani sapi, ternak sapi, dan asuransi tani padi. Iya. Kemudian jaminan ketersediaan pupuk dan ketersediaan benih. Jadi di Dinas Pertanian itu ada tiga kegiatan yang menjadi subsektor program unggulan beliau. Program asuransi sebenarnya tujuannya adalah mengurangi beban kerugian petani. Terkait dengan pertanamannya atau peternakannya. Baik. Jadi tujuannya sebenarnya sangat mulia, itu mengurangi beban kerugian petani. Sehingga petani itu tidak ragu dalam mengembangkan komoditi yang diusahakan. Jadi seperti itu. Baik. Sejauh ini, Pak, terkait dengan jaminan tersebut, apakah yang menjadi ketersediaan asuransi pertanian dan peternakan di lapangan itu bagaimana, Pak, yang dirasakan oleh petani atau peternak yang ada di Kabupaten Bantaeng? Iya, berdasarkan respon sebenarnya. Jadi pada dasarnya ini ketika ada program itu pasti yang dipertanyakan adalah respon masyarakat terkait dengan program masyarakat. Jadi kami sampaikan di sini bahwasanya tentulah petani sangat bersyukur dan mengharapkan bahwa program ini tidak berjalan tahun per tahun saja. Kalau bisa dilanjutkan setiap tahunnya, sesuai dengan apa yang diamanahkan di Dinas Pertanian. Wujud respon kami adalah dalam pelaksanaan kegiatan asuransi baik itu AUTS maupun OTP adalah respon masyarakat sangat besar, di mana responnya tersebut
menimbulkan kesadaran petani terkait dengan pentingnya asuransi pertanian. Iya. Artinya selain asuransi yang ditanggung oleh pemerintah ini, mereka muncul kesadaran bahwasanya mereka mau melaksanakan asuransi, baik itu yang menjadi tanggungan pemerintah ataupun secara mandiri. Yeah. Jadi kan di situ kan ada misalnya dalam satu kelompok tani itu sekian yang ditanggung, artinya tidak secara keseluruhan. Nah, dengan harapan kita bahwasanya petani ini responnya adalah bagaimana menumbuhkan minat petani terkait dengan kesadaran untuk berasuransi. Karena hal ini terwujud, misalnya menimbulkan kesadaran petani dengan pentingnya asuransi ini adalah mereka mau melaksanakan asuransi secara mandiri di luar dari program asuransi yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Ya, baik Pak Sekretaris, sejauh ini kan sudah jalan 4 tahun ya. Terkait dengan program unggulan di Dinas Pertanian dan Peternakan ini sudah berjalan 4 tahun teman-teman di rumah. Nah, kira-kira terkait dengan anggaran yang digelontorkan terkait dengan program unggulan ini sudah berapa banyak begitu? Baik. Jadi terkait dengan program asuransi sendiri, pemerintah setiap tahunnya mengeluarkan budget kurang lebih 850 juta per tahun. Iya. Itu untuk pelaksanaan 2 asuransi berikut anggaran untuk mendukung program tersebut. Jadi dirata-ratakan dalam 1 tahun itu 850 juta dikali 4 tahun selama 4 tahun berjalan ini, jadi kurang lebih sudah memenuhi lah. Iya, artinya sudah lumayan lah Pak. Mungkin sekitar berapa ya? 3 miliar lebih. 3 miliar lebih luar biasa. Iya, 3 miliar lebih. Terkait dengan hal tersebut, nah dana ini yang digelontorkan terkait dengan program tersebut kan apa yang sudah kita rasakan ini, yang dirasakan oleh teman-teman petani dan peternak yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi yang sebahagia apa yang mereka? Jadi begini ya, terkait dengan tersambung tadi dengan pertanyaan bagaimana respon masyarakat. Ya, responnya. Jadi ada yang kami pelajari, ada 2 hal yang dirasakan oleh petani. Yang pertama, petani tidak ragu lagi dalam berusaha. Karena sudah ada jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah respon masyarakat. Harapan kami bahwa munculnya minat ketertarikan minat petani atau peternak dalam hal meningkatkan produktivitas usahanya. Baik. Jadi itu yang kedua. Tambah lagi satu, bahwa memunculkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berasuransi dalam usahanya. Baik. Itu. Nah, untuk langkah-langkah ini kan siapa tahu ada di rumah ini Pak Sekretaris yang belum mengerti bagaimana itu langkahnya kalau kita mau asuransi, apakah melalui penyuluh pertanian atau langsung datang di Dinas Pertanian dan Peternakan? Ya, jadi terkait dengan asuransi usaha tani padi. Jadi asuransi ini ada 2, asuransi usaha tani padi atau yang disingkat AUTP. Kemudian asuransi usaha ternak sapi. Jadi perlu diingat ya bahwasanya asuransi ternak sapi ini yang ditanggung itu adalah yang beternak terkait dengan ternak sapi. Untuk sapi itu dulu. Kemudian kalau terkait dengan proses bagaimana ketika petani atau peternak mau mengajukan. Jadi terkait dengan asuransi ini tentulah dimulai dengan pendataan. Jadi pendataan. Jadi teman-teman yang ada di lapangan baik itu
teman-teman penyuluh, penyuluh pertanian, dan ada tenaga inseminator. Jadi inseminator ini adalah yang membantu peternak kita dalam salah satunya tugasnya adalah mendata berapa populasi ternak sapi yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kemudian juga membantu teman-teman ketika ada kendala dalam hal peternakannya. Baik. Kemudian membantu juga teman-teman dalam hal misalnya kalau mereka mau mengadakan inseminasi buatan atau dalam hal ini IB. Karena itu juga merupakan salah satu persyaratan dalam hal asuransi tersebut. Jadi pertama prosesnya adalah pendataan. Nah, ketika petani atau peternak mau masuk dalam asuransi itu harus didata dulu. Dan ketika masyarakat mau, silakan melapor ke teman-teman penyuluh atau teman-teman inseminator yang ada di lapangan. Masing-masing kan sudah punya di kelurahan dan desa. Ya, sudah ada. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Bantaeng itu semua desa dan kelurahan sudah ada tenaga penyuluhnya dan inseminatornya. Meskipun sebenarnya kalau mungkin terkait dengan inseminator mungkin ada satu orang melayani sekian desa. Nah, tapi insya Allah semua terlayani dan terdata Pak ya. Terdata. Nah, itu yang pertama. Terima kasih Pak. Ini kan program unggulannya Kabupaten Bantaeng. Nah ini kan sudah berjalan 1 sampai 4 tahun ya Pak. Sudah berjalan 4 tahun. Tahun sebelumnya Pak ini sudah terkena wabah atau musibah namanya COVID ya. Apakah teman-teman peternak atau petani di Bantaeng terkait dengan kondisi COVID kemarin, apakah perihal jaminan tersebut asuransinya bagaimana Pak? Artinya mungkin ada kendala. Kendalanya. Atau mungkin ada. Apakah menjadi sport semangat kembali atau bagaimana? Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwasanya berdasarkan laporan data statistik bahwasanya satu-satunya sektor yang tidak terpengaruh, tidak terlalu terpengaruh artinya tetap ada pengaruhnya, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan sektor lain adalah sektor pertanian. Yang mana ketika sektor-sektor lain jatuh, satu-satunya sektor yang masih berjalan itu adalah sektor pertanian. Kemudian pastilah ada hal-hal yang sedikit mempengaruhi terkait dengan mobilisasi hasil-hasil produk pertanian. Karena perlu yang kita ketahui bersama bahwasanya pada saat terjadi pandemi COVID, kan terjadi karantina. Nah, inilah yang menyebabkan sedikit terpengaruh karena persoalan mobilisasinya hasil-hasil pertanian yang sedikit terhambat. Nah, tentulah terkait juga dengan persoalan harga komoditi yang sedikit menurun. Tetapi tidak mengurangi keinginan petani untuk tetap berusaha. Nah, jadi disitulah dikatakan kenapa dikatakan satu-satunya sektor yang masih bertahan dalam kondisi pandemi COVID adalah sektor pertanian. Luar biasa. Sektor-sektor lain masih berpengaruh. Sangat berpengaruh. Intinya sektor pertanian tidak terlalu berpengaruh Pak Sekretaris ya. Nah sejauh ini kita lihat di lapangan bagaimana pertumbuhan produksi pertanian dan peternakan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Saya kira kalau pertumbuhan jadi sektor pertanian di Bantaeng itu masih yang tertinggi dalam menunjang pembangunan khususnya di PDRB kita. Pendapatan produk domestik bruto atau PDRB kita itu kurang masih sektor penunjang tertinggi yaitu di pertanian.
yaitu 28%. Luar biasa. Ya, 28%. Jadi sektor pemicu pertumbuhan ekonomi kita masih di sektor pertanian. Baik. Kemudian di sektor lain kalau tidak salah itu di sektor industri ya. Untuk sekarang ini. Ya. Baik, Pak Sekretaris. Nah, sejauh ini sudah berapa yang peternak dan petani di Bantaeng yang sudah merasakan program unggulan ini? Jadi tentulah dalam pelaksanaan program ini kita punya target. Iya. Jadi untuk asuransi tani padi itu target kita selama periode kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini, target kita adalah 5.000 hektar. 5.000 hektar. Untuk tahun ini, insya Allah kita capai target. Itu 5.000 hektar. Sudah melampaui. Ya, insya Allah. Jadi tahun ini dan tahun depan kita berusaha bagaimana pencapaian target program unggulan Pak Bupati itu bisa tercapai. Baik. Itu di sektor asuransi usaha tani padi. Untuk asuransi usaha ternak sapi, target kita sampai 5 tahun kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah 8.000 ekor. Dan itu sudah tercapai tahun ini. Luar biasa. Luar biasa ini kerja keras teman-teman di Dinas Pertanian dan Peternakan, Pak. Luar biasa. Nah, samping luar biasanya kemarin dengar-dengar katanya terima penghargaan di PPAD Awards, ya. Kok bisa, Pak Sekretaris? Sampai bisa dapat penghargaan. Jadi begini. Alhamdulillah. Tahun lalu itu kan ada nih program inovasi daerah. Inovasi daerah ya. Jadi ini kerja-kerja dari teman-teman khususnya di bidang peternakan. Jadi kami berusaha memotivasi. Biasanya kan waktu di masa pandemi itu kan motivasi teman-teman ini untuk berinovasi ini susah sekali. Semangat, Jadi kami menyampaikan, kami bersama Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwasanya minimal ada inovasi yang disampaikan oleh pemerintah, Dinas Pertanian. Jadi kami merespon itu dengan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di ini. Jadi namanya inovasi jempol asik. Iya, jempol asik. Jadi sebenarnya jempol asik ini tujuannya adalah bagaimana memberikan merespon cepat ya. Jadi quick respon. Quick responnya. Jaminan ketersediaan jaminan asuransi peternakan ini dalam hal keinginan dan kebutuhan utamanya peternak sapi. Jadi bagaimana memberikan respon mulai dari pendataannya sampai dengan penanganan kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman peternak. Jadi mereka itu standby 24 jam. 24 jam ketika misalnya mereka menginginkan inseminasi buatan atau IB, cepat itu langsung dihubungi inseminatornya yang mana siapa yang bertugas di situ. Kemudian terkait dengan pendataannya, teman-teman penyuluh dan inseminator bertugas untuk mendata semua populasi sapi yang ada di itu harus cepat. Kemudian bagaimana memberikan pelayanan terkait dengan ketika ada kendala misalnya ternak sapi itu terserang penyakit, bagaimana dalam waktu tidak terlalu lama responnya ada. Kemudian jadi saya kira inovasi jempol asik ini tujuannya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang cepat kepada peternak sapi. Intinya untuk sesegera mungkin ditangani sampai tidak menghasilkan pengurangan semangat teman-teman peternak. Jadi ini program yang luar biasa jempol asik. Nah, baik Pak Sekretaris, terkait dengan isu di lapangan ini kan kemarin-kemarin ada isu di lapangan terkait dengan hal kelangkaan pupuk. Nah, kira-kira ada masukan? Baik. Jadi sebenarnya kalau kami dari Dinas Pertanian melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung
sektor pertanian ini utamanya dalam terkait dengan ketersediaan pupuk. Iya. Jadi sebenarnya terkait dengan kelangkaan sebenarnya bukan hanya Kabupaten Bantaeng. Iya. Semua wilayah yang ada di Indonesia khususnya itu merasakan. Ini juga kita harus pahami bahwasanya program subsidi pupuk ini ya lebih kepada bagaimana kemampuan negara dalam mensubsidi pupuk tersebut. Iya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya program subsidi ini dimulai dari pendataan. Pendataan yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh yang ada di lapangan. Baik. Kemudian data ini dalam bentuk ERDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Kemudian ditindaklanjuti, dimasukkan ERDKK ini masuk dalam data Simluhtan. Baik. Kemudian terkait dengan kelangkaan pupuk tentulah sangat dirasakan oleh petani. Dan kita juga istilahnya memaklumi itu. Karena jadi langkah ya betul ya betul Pak. Ya, bukan hanya daerah Bantaeng merasakan, tapi seluruh daerah. Ya, seluruh daerah di Kabupaten Bantaeng. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama memperbaiki data-data petani, yang kemudian misalnya jadi setiap di sini kan ada 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Tentulah mempunyai komoditi yang berbeda-beda. Jadi langkah yang kita lakukan adalah melakukan realokasi kebutuhan pupuk subsidi. Misalnya Kecamatan Lokap membutuhkan membutuhkan pupuk yang untuk masa tanam bulan ini, tapi kecamatan lain belum membutuhkan. Baik. Iya. Seperti itu. Sinkronkan saja sosial data. Baik. Jadi, terima kasih Kanda. Pak Sekretaris, terima kasih kehadirannya. Sebelum kita tutup, ada closing statement Ibu untuk teman-teman petani dan peternak yang ada di Kabupaten Bantaeng. Ya. Jadi Dinas Pertanian dalam hal ini dalam merespon program unggulan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, kami mengharapkan petani dan peternak yang ada di Kabupaten Bantaeng terus mengusahakan usahanya, terus meneruskan usahanya tanpa perlu lagi ada kekhawatiran, karena kami dinas melalui program unggulan ini ada jaminan asuransi dan ini tentulah sangat membantu teman-teman petani dan peternak yang ada di Kabupaten Bantaeng. Baik. Tetap semangat dalam usahanya, insya Allah Bantaeng jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Sekretaris Kabupaten Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng sudah hadir di podcast kita. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan sudah stay terus di channel podcast kita di Bicara Baik. Diskusi kita hari ini sudah terakhir, dan tentunya jangan lupa teman-teman, sekali lagi jangan lupa nonton terus channel podcast kita dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tentunya di channel podcast kita ini akan membicarakan hal-hal yang terbaik yang ada di Kabupaten Bantaeng. Saya Ahmad Rafi Rasak dan bersama Mahyudin, Bapak Kepala Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng pamit undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantaeng baik. Bantaeng baik.